teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang polinasi. Tahukah kamu apa itu polinasi? Polinasi atau penyerbukan pada tanaman Angiospermae atau tanaman berbiji tertutup adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Sedangkan pada tanaman Gymnospermae atau tanaman berbiji terbuka, polinasi adalah jatuhnya serbuk sari langsung pada bakal biji. Nah, bunga yang telah siap untuk melakukan polinasi, kepala sarinya akan pecah atau membuka dan keluarlah serbuk sari. Serbuk sari tidak dapat menempel pada kepala putik dengan sendirinya, namun perlu bantuan. Nah, yang membantu serbuk sari inilah yang disebut polinator. Polinator dapat berupa air, angin, maupun hewan. Penyerbukan dengan perantara air disebut juga hidrofili atau hidrogami. Penyerbukan dengan bantuan air hanya mungkin terjadi pada tumbuhan yang hidup di air atau hidropita, baik yang hidup di air tawar maupun di air laut. Penyerbukan dengan perantaraan angin disebut juga anemofili atau anemogami. Penyerbukan dengan bantuan angin biasanya akan terjadi pada tumbuhan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki serbuk sari yang kecil, lembut, kering, dan tidak berlekatan, hingga mudah sekali berterbangan kemana-mana jika tertimpa angin. Yang kedua, kepala putiknya memiliki bentuk seperti bulu ayam atau benang, sehingga kemungkinan menangkap serbuk sari akan lebih besar. Yang ketiga, bunganya tidak memiliki kelopak dan mahkota. Yang keempat, kepala sarinya tidak melekat erat pada tangkai sari. Dan yang kelima, tempat bunga tidak tersembunyi. Nah, contoh tumbuhan yang penyerbukannya dengan bantuan angin yaitu rumput atau Gramineae dan tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Kemudian, penyerbukan dengan perantaraan binatang disebut juga zooidiopili atau zooidiogami. Bunga yang penyerbukannya dengan bantuan binatang biasanya memiliki warna yang menarik, menghasilkan sesuatu yang menarik atau menjadi makanan binatang, contohnya nektar. Kemudian, serbuk sari sering berkumpal-kumpal dan berperekat, sehingga mudah menempel pada tubuh binatang yang mengunjunginya. Dan bunga tersebut kadang-kadang memiliki bentuk yang khusus, sehingga bunga hanya dapat dikunjungi oleh jenis hewan tertentu saja. Nah, hewan-hewan yang dapat membantu penyerbukan bunga antara lain burung, kelelawar, siput, dan tentu saja serangga. Serangganya itu contohnya kupu-kupu, lebah, kumbang, dan lalat. Dan mungkin masih ada beberapa golongan serangga lain. Penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga disebut entomogami. Pada saat serangga hinggap dan menghisap nektar, serbuk sari yang dihasilkan lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Dengan demikian, serangga ikut memindahkan serbuk sari ke kepala putik, sehingga terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Setelah pembuahan selesai, maka benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu dan gugur. Sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi dinding yang dilindungi oleh dinding bakal buah, dan bakal buah berkembang menjadi buah. Terima kasih, semoga bermanfaat.